Ingin mengkonfirmasi ada bantuan yang sedang menuju lokasi dari Basarnas, betul ya? Iya, ada. Jadi informasi terakhir itu ada pihak Basarnas Pusat sudah mengirimkan dan sudah menuju lokasi longsor untuk melakukan proses evakuasi. Informasi juga ada bantuan dari Basarnas Manado, itu sudah bergerak untuk memberikan bantuan. Komang, bagaimana dengan warga yang selamat? Seperti apa evakuasinya? Apakah sudah ada tempat khusus atau mereka masih diletakkan di lokasi-lokasi sementara? Seperti itu, Komang. Oh ya, untuk yang pertama untuk evakuasi korban meninggal itu setelah tiba di posko induk itu dilakukan identifikasi di posko kesehatan dan selanjutnya itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi ada juga sebagian langsung dijemput oleh pihak keluarga. Sementara untuk korban selamat di sebagian setelah dilakukan identifikasi dan pendataan oleh tim SAR gabungan, untuk yang mengalami luka-luka itu dilarikan ke rumah sakit yang ada di Gorontalo, yaitu Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Ali Sabu. Sementara korban selamat lainnya itu langsung bergerak ke rumah masing-masing untuk istirahat dan pemulihan. Seperti itu, Bella. Ada korban selamat sementara ini ada di Rumah Sakit Bayangkara dan juga tadi boleh diulang kembali informasinya, Komang, di mana Ya, saja? untuk korban selamat yang mengalami luka, baik luka ringan dan luka berat itu dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo dan sebagian juga ada di Rumah Sakit Ali Sabu Kota Gorontalo. Oke, bagaimana dengan intensitas hujan di sana, Komang? Karena kami mendapat informasi bahwa longsor ini disebabkan juga dengan adanya hujan deras yang terjadi di sekitar lokasi. Ya, Bella, untuk intensitas curah hujan di Gorontalo sampai saat ini masih terjadi dan untuk detik ini sampai saat ini di lokasi cuaca masih dalam keadaan mendung, sementara kemarin dari sore hari sampai malam juga di lokasi longsor khususnya itu terus diguyur hujan. Dan ini diperkirakan sore hingga malam hari mungkin akan kembali terjadi hujan dengan intensitas sedang. Terkait dengan adanya perakiraan bahwa hujan akan terus mengguyur lokasi dari sore hingga malam hari, apakah di sekitar lokasi sudah ada petugas yang mengatakan akan mengevakuasi atau menggeser warga yang masih berada di sana, Komang? Untuk saat ini tim SAR gabungan masih berada di lokasi tim SAR gabungan yang telah diturunkan pada Senin kemarin. Itu saat ini masih berada di lokasi dan masih sementara melakukan proses pencarian. Dan informasi juga mungkin hari ini akan dilakukan apel untuk pergantian personil. Jadi ada personil tambahan yang diterjunkan oleh pihak TNI Polri, itu akan bergantian dengan tim SAR gabungan yang saat ini tengah berada di lokasi. Itu untuk pergantian karena mungkin kondisi di lokasi longsor cukup ekstrim dan curah hujan juga yang terus terjadi. Sehingga untuk mengantisipasi tenaga dari para personil yang saat ini berada di lokasi itu akan dilakukan pergantian personil seperti itu. Komang, kami mendapatkan informasi bahwa di sekitar lokasi tambang tersebut ada warga yang berjualan kebutuhan harian. Apakah puluhan korban yang masih hilang ini termasuk dengan warga-warga yang berjualan tersebut atau warga yang merupakan penambang di sana? Ya, baik. Memang untuk di lokasi longsor ini, selain lokasi lubang tambang dan camp milik penambang, di situ juga memang menjadi satu ada warung-warung milik pedagang yang mencari nafkah di lokasi penambang. Cuman sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah para pedagang itu turut menjadi korban dari longsor itu atau seperti apa, karena sampai saat ini juga belum ada keterangan resmi dari pihak Basarnas, dari pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Seperti itu. Memang informasi juga dari beberapa korban yang selamat di lokasi itu memang banyak warga atau banyak orang, baik itu penambang maupun warga yang berdagang di situ. Komang, seperti apa kesulitan medan kalau bisa Anda gambarkan, Anda ada di lokasi, bisa digambarkan seperti apa kesulitan dari medan tempat lokasi longsornya tambang emas ini, Komang? Iya, Bella.
terkait dengan medan atau akses jalan yang dilalui menuju lokasi longsor itu memang pertama aksesnya sangat jauh, itu sekitar lebih dari 23 kilometer, dan yang sangat menyulitkan adalah untuk menuju lokasi itu harus berjalan kaki karena hampir seluruh jembatan yang berada untuk menuju lokasi itu terputus akibat dihantam arus banjir karena intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari kemarin, sehingga banyak jembatan yang terputus sehingga dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor sih. Makanya tim tim SAR gabungan terpaksa harus menempuh dengan cara berjalan kaki. Ditambah lagi dengan kondisi medan yang licin dan banyak bebatuan serta tanjakan seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ikomang Kris Kamisma atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati. Saudara, kita akan pantau proses pencarian dan evakuasi korban tambang di Bone Bolango yang akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV dari Kota Gorontalo, Hence Tumilar. Hence, ini sudah masuk hari ketiga pencarian. Masih ada berapa korban lagi? Kalau tadi kan kita ada informasi sekitar 19 korban meninggal dan 51 masih dicari. Apakah ada penambahan jumlah korban dari data tersebut? Ya baik, Bella, dapat saya laporkan bahwa untuk proses pencarian korban yang tertimbun tanah longsor di tambangan rakyat di Suwawak Timur, Kabupaten Bone Bolango, hingga saat ini masih berjumlah 51 orang berdasarkan data posko dan berdasarkan beberapa warga yang sengaja datang untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga yang kebetulan diinformasikan melakukan aktivitas pertambangan di lokasi pertambangan Suwawak Timur. Dan informasi yang kami dapat dari posko terakhir untuk jumlah ini merupakan data yang selain dihimpun dari laporan informasi warga dan keluarga korban, juga diperoleh oleh petugas Basarnas dari keterangan-keterangan warga yang berada di lokasi pertambangan. Namun ironisnya hingga saat ini petugas belum bisa memastikan jumlah korban yang berada di lokasi tambang ketika terjadi kejadian tanah longsor. Hal ini disebabkan karena beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa pendataan yang dilakukan oleh asosiasi petambang yang ada di Suwawak Timur, Bone Bolango itu ada berjumlah kurang lebih 1.000 lebih, bahkan sampai 2.000. Namun setelah kejadian ini tim Basarnas gabungan belum bisa memperoleh data valid kaitan dengan jumlah warga yang beraktivitas di lokasi pertambangan di Suwawak Timur, Bone Bolango. Dan diketahui selain petambang yang ada di lokasi tanah longsor, ada juga sejumlah warga lain yang melakukan aktivitas ekonomi di sana seperti berjualan atau membuka warung yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Dan ini dibuktikan dengan hasil temuan korban pada hari yang pertama dan yang kedua itu ada salah satu anak dan ibunya yang ditemukan meninggal. Ini merupakan warga yang beraktivitas di pertambangan yang terjadi longsor di Suwawak Timur. Dan kami informasikan hingga saat ini proses pencarian yang dilakukan oleh petugas Basarnas gabungan terus dilakukan meskipun cuaca hingga saat ini belum bersahabat karena curah hujan hingga tadi malam masih terus mengguyur lokasi bahkan sebagian besar Gorontalo. Dan ini mengakibatkan tim evakuasi agak kesulitan. Sementara peralatan yang dimanfaatkan atau digunakan dalam proses pencarian di lokasi kejadian ini sangat minim. Demikian, Winda. Hence, tadi Anda mengatakan korban ada yang terdiri dari ibu dan anak. Berarti korban ini sudah dievakuasi sekitar mungkin di hari Senin atau mungkin di hari Minggu. Kemudian apakah di posko di mana Anda mendapatkan informasi sudah ada seperti misalnya call center atau petugas yang memang mencatat data-data, dan jika ada keluarga yang berada di luar atau jauh dari lokasi seperti apa? Bagaimana mereka menghubungi posko tersebut? Apakah ada call center-nya kah? Ya, baik Indah. Untuk di posko induk
dari tim Basarnas dan TNI Polri memang sengaja telah disiapkan posko pengaduan warga bagi yang kehilangan anggota keluarga yang sementara melakukan aktivitas di pertambangan. Dari posko tersebut juga telah disiapkan call center yang sewaktu-waktu bisa dihubungi. Dan ini dibuktikan dengan banyaknya warga hingga Selasa sore kemarin, maksud kami Senin sore kemarin, banyak warga Gorontalo di wilayah Provinsi Gorontalo yang sengaja datang untuk mengecek anggota keluarganya yang hingga sini kehilangan kontak pasca kejadian. Bahkan tak hanya di Gorontalo, di daerah-daerah sekitar seperti Bulang Mongondo hingga Sulawesi Tengah ada warga yang datang untuk melakukan pengecekan kaitan dengan informasi anggota keluarga mereka yang belum bisa dihubungi pasca kejadian. Winda. Hence, tadi ada informasi juga bahwa ini adalah tambang ilegal, tambang emas ilegal. Lalu bagaimana sebenarnya pengawasan pemerintah terhadap lokasi-lokasi tambang seperti ini? Karena korban banyak yang jatuh, bahkan ada ibu dan anak yang berada di sekitar lokasi dan sebenarnya mereka bukan penambang, tapi warga yang berjualan seperti itu, Hence. Baik, memang bicara soal legalitas lokasi tambang, aktivitas tambang di Sarawak Timur ini memang sejak beberapa tahun sebelum atau beberapa tahun silam memang telah menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan persoalan ini terus terangkat setiap tahun, setiap saat ketika terjadi gejolak ataupun terjadi kejadian-kejadian seperti ini antara masyarakat, pemerintah, bahkan aparat keamanan. Dan hingga sini tak kunjung terselesaikan. Beberapa waktu lalu pernah dilakukan rapat bersama antara asosiasi penambang, pengusaha-pengusaha tambang dan warga penambang dengan pemerintah, bahkan aparat keamanan untuk melakukan penyelesaian persoalan legalitas dari lokasi tambang ini. Namun hal ini tak kunjung diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango beberapa waktu lalu telah memfasilitasi warga atau komunitas tambang yang ada di Sarawak untuk mendirikan operasi-operasi agar aktivitas tambang di sana dianggap legal. Namun hingga saat ini belum juga terlaksana. Dan hal ini yang menjadi penyebab bahwa persoalan bahwa lokasi tambang rakyat yang ada di wilayah Sarawak Timur ini masih dinyatakan ilegal hingga saat ini. Karena lokasi yang menjadi pertambangan rakyat di Sarawak Timur ini merupakan wilayah kontrak karya dari perusahaan atau PT Gorontalo Mineral yang saat ini memang menurut informasi agak sulit untuk dilepas atau dikeluarkan dari wilayah kontrak karya. Dan ini sementara dari warga setempat merupakan tempat ini menjadi pencari nafkah dari zaman dahulu. Sudah menjadi ladang atau tempat warga setempat untuk berusaha mencari nafkah bahkan menghidupi keluarga yang ada di sana. Jika pertambangan ini secara hukum atau secara aturan ditutup, maka juga banyak warga yang nantinya terdampak baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kehidupan lainnya di sekitar lokasi tambang. Wina. Baik, terima kasih laporan Anda Hence Tumilar langsung dari Gorontalo terkait longsor di tambang ilegal Gorontalo. Selamat bertugas kembali dan berhati-hati. Saudara, proses pencarian korban longsor di Bone Bolango Gorontalo terus dilakukan. Dari ratusan orang yang sempat tertimbun, baru 56 korban yang berhasil dievakuasi dan 51 orang hingga kini masih dicari. Kini pencarian korban berkejaran dengan waktu, saudara. Nofrianto dan Zulpin, dua remaja yang menjadi korban longsor di Bone Bolango Gorontalo, bisa sedikit bernapas lega karena berhasil selamat dari maut usai terjebak dalam lubang tambang hingga lebih dari 8 jam. 7 orang rekan kedua remaja ini berjibaku menggali lubang tambang yang tertutup longsor dengan kedalaman 1 meter menggunakan alat sederhana. Keduanya diketahui masuk dan mulai bekerja dalam lubang tambang sejak pukul 9 WITA. Menurut paman kedua remaja ini, kejadian yang hampir merenggut nyawa kedua remaja itu terjadi pada Sabtu 6 Juli 2024 sekitar pukul 11 WITA. Sang paman yang menyaksikan kejadian itu pun langsung berusaha meminta bantuan kepada rekan korban terdekat.
Namun karena kondisi yang ekstrem, kedua remaja itu harus terjebak dalam lubang tambang. Keduanya terjebak selama lebih dari 8 jam dan baru berhasil dievakuasi oleh rekan-rekannya pada keesokan harinya sekitar pukul 7 pagi. Dari jam 11. Dari jam 11. 11 malam ini kan? Sampai jam 7 boleh? Jam 7 pagi. Baru evakuasi. Saat terjebak dalam lubang tambang yang tertutup longsor, Nofrianto mengaku pasrah dengan kondisi yang menimpa dirinya dan salah seorang rekannya. Beruntung, dalam lubang tambang masih tersedia cukup oksigen hingga keduanya berhasil dievakuasi. Selama lebih dari 8 jam terjebak dalam lubang tambang yang sempit, kedua remaja ini hanya bertahan dengan sisa air minum yang jumlahnya sangat sedikit. Pokoknya kurang mau tunggu bantuan karena turun pikir insya Allah pagi paling dorong mau ada yang mau makan selamat. Ada minum air atau bagaimana? Banapas? Air tutup. Cuma air. Minum air. Masih ada air sisa di aqua itu masih sekitaran setengah. Jadi kurang ada minum sedikit. Untuk banapas? Iya. Kalau banapas? Masih boleh kurang ada masih ada kan pernapasan masih boleh sedikit. Longsor diketahui terjadi di beberapa titik lubang tambang, yakni Bor 1, 2, 3, 17, 18, dan 19, hingga titik gergaji. Namun lokasi longsor terparah terjadi di Bor 1 dan 3. Hingga Senin malam, Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo mencatat ada sebanyak 56 korban yang berhasil dievakuasi. 11 orang ditemukan meninggal dunia dan 44 orang dalam kondisi selamat. Ditambah dengan 52 orang korban yang kini masih dilakukan pencarian di lokasi longsor. Insya Allah besok akan dilakukan evakuasi. Mengingat tim yang tadi pagi berangkat belum sampai ke lokasi titik longsor tersebut. Jadi jumlah korban mungkin nanti yang meninggal dunia akan bertambah. Untuk proses pencarian sementara di atas menurut anggota kami atau tim SAR gabungan di atas untuk sementara dihentikan dulu. Mengingat saat sekarang pun masih terjadi hujan. Para korban yang berhasil dievakuasi kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo dan Rumah Sakit Ali Sabu Kota Gorontalo. Sementara sebagian korban selamat dijemput oleh pihak keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Hingga siang ini, Saudara, Selasa 9 Juli 2024 pukul kurang lebih 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami mencatat ada 19 korban meninggal, 51 yang masih dicari dan ada ratusan orang yang juga masih dalam proses pencarian oleh para petugas. Para petugas berpacu dengan cuaca yang saat ini masih hujan dan juga medan yang berbatu hingga sulit untuk dilakukan proses evakuasi. Breaking News Kompas TV kami tutup dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan pada program Kompas Siang. Saya Tili Rebela pamit undur diri, sampai jumpa.